Kembali lagi di channel YouTube-nya Kiwari Farm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Kiwari Farm. Saya hari ini vlog ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang ilmu yang ada di Kiwari Farm teman-teman. Nah, jadi ilmunya apa sih sebetulnya ya? Ilmu ini simple tapi sangat penting teman-teman, terutama buat teman-teman yang kebunnya sudah diprogram, apalagi difokuskan untuk produksi buah ya, karena ilmu ini sangat penting dan menunjang untuk produksi teman-teman. Nah, jadi seperti apa? Tolong perhatikan secara seksama. Jadi yang akan kita bahas yaitu tentang manajemen lampu ya. Nah, jadi manajemen lampu tuh diantaranya bagaimana kita mengatur lampu agar tanaman buah naga kita nih di kebun terus-terusan berbuah sepanjang waktu. Dengan lahan yang terbatas pun buah akan selalu tersedia ya. Jadi yang kita terapkan di Kiwari Farm ialah dengan mengatur waktu pemasangan lampu atau waktu nyala lampu teman-teman. Nah, jadi misalkan kita di sini punya pohon produksinya anggap saja 200 tiang. Nah, kalau kita buat 2 periode buah, artinya mau panen 2 minggu sekali itu bisa ya teman-teman. Nah, jadi waktu nyala lampu kan sudah jelas 2 minggu ya. Jadi 2 minggu kurang lebih 14 hari itu lampu nyala dari mulai maghrib sampai subuh itu lampu nyala. Nah, otomatis kan 2 minggu. Nah, nanti kalau mau panen 2 minggu sekali dipindah ke blok satunya lagi. Misalkan untuk 100 lampu kita nyalain. Nah, nanti berikutnya untuk 100 tiang lagi misalkan nyalain lagi seperti itu. Nah, jadi buah di kebun tuh akan terus-terusan berbuah, nggak akan berhenti. Jadi buahnya terus-terusan ada gitu. Nah, itu yang kita lakukan di Kiwari Farm. Walaupun kemarin ada trouble ya sedikit karena kemarin instalasinya ada trouble, jadi baru sekarang bisa kita pasang lampu lagi. Nah, ini lampu blok ini udah 2 minggu nih, jadi udah mau pindah lampu ke blok sebelahnya karena di kita ini juga sebagian untuk produksi bibit, jadi kita hanya difokuskan beberapa baris saja untuk produksi buah teman-teman, karena antusias pekebun untuk golden ini sekarang lagi marak-maraknya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin dengan isu yang beredar, dengan media yang booming, sehingga banyak orang yang ingin menanam golden ya. Nah, jadi kita fokuskan antara buah dan bibit, kita seimbangkan. Jadi kita layani juga pembeli bibit dalam skala banyak ya. Dan hari ini pun kita ada pengiriman bibit ya. Besok kita kirim, langsung kita tanam. Masih di Jawa Barat nih teman-teman, di Kabupaten Kuningan ya, alhamdulillah. Itu 3.000 bibit. Jadi dengan luasan lahan kurang lebih 4.000 meteran sampai 5.000 meter kurang lebih, bisa ditanami sekitar 3.000 bibit. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pengaturan lampu itu sangat penting, apalagi dengan luasan yang sangat luas, dengan target produksi yang sudah disepakati dengan perusahaan misalkan, itu harus benar-benar diatur manajemen lampunya ya. Nah, jadi di Kiwari Farm sendiri kita sejak lama sekali ya, dari dulu kita menggunakan lampu LED keluar kuning. Rata-rata di sini pakai 8 watt ya. Jadi kalau di dataran rendah seperti ini pakai 8 watt, tapi kalau kita agak naik sedikit kita pakai 10 watt. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua juga di sini kita atur pemangkasan bibit ya, pemangkasan cabang segala macamnya kita atur sehingga tanaman akan terus-terusan berproduksi sepanjang tahun, dan dahan-dahan yang tua ini kita potong sehingga dahan-dahan muda sudah mulai muncul lagi. Dan di sini juga kita perlakukan pupuk organiknya sangat gila ya teman-teman.
Di sini kita bisa sampai 30 kilo per tiang organiknya ya. Mudah-mudahan tanaman kami sehat seperti ini semua. Lihat hijau-hijau, sangat hijau ya, sangat pekat. Artinya tanaman sangat sehat ya teman-teman. Dan alhamdulillah bukan kita mau ya, sampai saat ini insya Allah tanaman kami sehat dari cacar ya teman-teman. Nah, jadi pentingnya beli bibit di Kiwaripam. Kenapa Kiwaripam sekarang permintaan bibitnya gila-gilaan? Karena orang melihat Kiwaripam adalah produsen bibit yang benar. Memang kami melakukan SOP, segala macamnya kita lakukan. Sebelum bibit dikirim, kita perlakukan bibit terlebih dahulu dengan perlakuan-perlakuan tertentu yang ada di Kiwaripam. Oke. Jadi pagi hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman, oleh WA ya segala macam kepada kami. Jadi sebetulnya lampu tuh penting gak sih untuk kebun buah naga, dan kenapa harus dipasang lampu seperti itu? Itu yang selalu dilontarkan oleh teman-teman semua. Saya akan menjelaskan dari nol ya. Jadi tanaman buah naga itu adalah tanaman kaktus berhari panjang. Dia memerlukan cahaya matahari kurang lebih 12-13 jam per hari supaya tanaman itu bisa tumbuh maksimal atau optimal dan bisa berproduksi dengan baik. Nah, kita nih yang berada di selatan Katulistiwa, pada bulan-bulan tertentu kualitas cahaya mataharinya berkurang. Terutama pada bulan Mei sampai Oktober. Nah, itu kurang lebih kualitas cahaya mataharinya berkurang ya. Jadi yang seharusnya 12 jam sehari mungkin hanya 9 atau 6 atau berapa. Nah, makanya pada bulan-bulan itu masuklah musim off season ya, untuk pelampuan buah naga, terutama yang berada di wilayah Jawa atau di selatan Katulistiwa. Kalau teman-teman yang berada di Katulistiwa sebetulnya tidak menggunakan lampu pun tidak masalah, tetapi jika teman-teman greget dengan produksinya, bisa digenjot dengan lampu, maka hasilnya akan sangat banyak sekali teman-teman. Nah, jadi pada bulan Mei sampai Oktober itu kan kualitas cahaya mataharinya berkurang. Tetapi ketika pada musim penghujan di bulan November sampai April, itu kualitas cahaya mataharinya stabil ya. Nah, disitulah tanaman-tanaman yang berhari panjang ini akan berbuah. Tetapi pada biasanya, jika tanaman-tanaman yang biasanya diperlakukan off season atau dipasang lampu pada tidak musimnya, maka ketika musim pun tanaman biasanya tidak mengeluarkan bunga banyak karena dia sudah terbiasa dengan penggunaan lampu itu sendiri ya. Nah, terus ada yang bilang penggunaan lampu yang berlebih akan mengakibatkan tanaman stres. Ya, bisa jadi. Tetapi kita analogikan seperti ini teman-teman. Kita lihat teman-teman yang punya kebun di wilayah Katulistiwa, di Kalimantan, di Sumatera, yang berada di bawah Katulistiwa itu, tanaman sepanjang tahun berbuah. Jadi asumsi kita seperti itu. Yang penting kita kasih waktu istirahat pada tanaman kita. Jadi jangan tiap terus-terusan kita kasih lampu. Jadi ada waktu-waktunya istirahat juga, karena tanaman juga lelah. Terus juga kita berikan pupuk yang berimbang antara pupuk organik dengan anorganik supaya tanaman lebih sehat, lebih hijau seperti yang kami punya ini. Jadi di kita tuh bahan organiknya gila-gilaan ya. Kita bisa sampai 30 kilo per tiang. Mungkin di kebun teman-teman tidak sebanyak di kebun kami ya, karena di kebun kami pupuknya sangat murah. Nah, jadi kita berikan pupuk organik yang banyak ya. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua, kenapa saya harus pasang lampu? Nah, jadi lampu itu
terutama lampu yang berwarna kuning, dia itu mengeluarkan cahaya yang memiliki kualitasnya hampir sama dengan cahaya matahari. Maka cahaya matahari yang berkurang itu ditambah dengan cahaya lampu, maka kurang lebih akan 12 jam sampai 13 jam sehari kualitas cahaya mataharinya. Nah, jadi nyala lampunya kan dari jam 6 sampai jam 5 pagi kita pasang lampu seperti itu. Oke teman-teman, mengerti ya? Jadi seperti itu ya, kenapa harus dipasang lampu. Oke, terima kasih. Itu ya manajemen lampu yang ada di Kiwari Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.